Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan, perwakilan dari kelompok 1 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan pada video ini kami akan jelaskan serta mempraktikkan dari jenis-jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar analitik yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan. Baiklah, langsung saja ke video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan, dan pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dari jenis gaya belajar, yaitu jenis gaya belajar visual. Nah, perlu diketahui bahwa gaya belajar visual ini merupakan kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Nah, jadi gaya belajar satu ini berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Nah, jadi gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Baiklah, langsung saja ke video prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai sistem organ pada manusia. Nah, dalam tubuh manusia ini tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, jadi sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Nah, jadi sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Nah, jadi sistem organ ini memiliki struktur dan fungsi yang khas. Jadi masing-masing dari sistem organ ini saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan sistem organ ini merupakan hal yang perlu dilindungi dalam diri kita, karena tanpa sistem organ ini kita mungkin tidak akan bisa hidup. Nah, jadi makanya dikatakan tadi sistem organ ini saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Jadi Bapak tekankan sekali lagi bahwa sistem organ-organ yang terdapat dalam tubuh manusia ini merupakan hal-hal yang penting dalam menyusun struktur tubuh manusia, karena tanpanya ada organ ini maka manusia tidak akan bisa hidup dengan sehat begitu, atau bisa dikatakan cacat seperti itu. Nah, anak-anak bisa memahami dan mengetahui dengan baik seperti apa organ-organ dalam tubuh manusia itu. Nah, Bapak akan memberikan gambarnya seperti yang di samping ini. Jadi yang pertama itu adalah otak. Jadi otak ini berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Nah, jadi lebih simpelnya, otak ini yang mempunyai kuasa dalam mengendalikan pergerakan tubuh kita, seperti itu. Nah, maka otak ini merupakan yang berperan paling penting dalam tubuh manusia, karena tanpa adanya otak, mungkin kita tidak akan bisa hidup lagi, seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu merupakan paru-paru. Jadi paru-paru ini merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Nah, jadi fungsi dari paru-paru ini ialah menukar oksigen, menukar ini kita pernafasan kita dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, jadi paru-paru ini berfungsi dalam melancarkan proses pernapasan kita. Nah, yang ketiga itu adalah organ jantung. Nah, jadi salah satu fungsi organ jantung ini adalah memompa darah dari jantung ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Nah, seperti itulah gambar jantung yang terdapat dalam tubuh kita ini. Keempat itu merupakan organ hati. Nah, jadi fungsi hati ini bukan untuk mencintai anak-anak, bukan. Namun fungsi hati ini bagi tubuh sangatlah penting, mulai dari menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Bila organ hati ini tidak berfungsi dengan baik, berbagai kondisi serius dapat muncul. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga fungsi hati. Nah, jadi kita jangan sampai menyakiti hati kita, seperti itu. Nah, yang kelima itu merupakan organ lambung. Nah, jadi banyak sekali fungsi dari organ lambung ini. Selain mengolah, menyimpan, menyingkirkan zat berbahaya, lambung ini juga berfungsi untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Nah, seperti itulah gambar lambung yang terdapat di dalam perut kita ini. Dan yang keenam itu adalah gambar organ limpa. Nah, mungkin anak-anak Bapak kurang mengenal organ limpa ini ya, karena jarang sekali disebutkan seperti itu. Nah, namun perlu diketahui bahwa organ limpa ini
juga sangat berperan penting dalam tubuh kita. Nah, jadi limpa ini berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Nah, jadi bila fungsi